Perkenalkan, nama saya Dwina Pianasari, NIM 1812666, kelas pengauditan 2A, akan mempresentasikan konsep dalam audit. Tapi nanti saya tidak akan memperlihatkan wajah saya karena saya ini merekam sendiri, jadi saya tidak bisa merekam diri saya sendiri dengan PPT, itu akan sulit. Jadi mau tidak mau saya tidak memperlihatkan wajah saya. Terima kasih. Konsep dalam audit itu audit berupa pengumpulan dan pemeriksaan yang terkait dengan bukti informasi untuk menentukan atau dapat juga untuk membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi yang telah ditetapkan. Kemudian tujuannya itu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit itu melakukan suatu verifikasi subjek dari audit yang diselesaikan atau terselesaikan dengan baik. Audit laporan keuangan itu biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai apakah wajar atau tidaknya laporan keuangan. Dan prinsip akuntansi di situ ada nilai kewajarannya, seperti opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, penolakan, dan tidak wajar. Oke, sekarang asersi manajemen. Asersi itu seperti pernyataan manajemen yang di dalamnya ada komponen laporan keuangan. Asersi juga sebagai pernyataan jika dibuat salah satu pihak yang secara implisit yang akan dimaksudkan untuk digunakan pihak ketiga atau pihak luar. Asersi manajemen ini di dalam PowerPoint ada 5. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Asersi ini berhubungan dengan aktiva atau entitas modal, tapi pada waktu tertentu. Kemudian, transaksinya ini dicatat selama periode tertentu juga. Keberadaan transaksi ini sangat sudah terjadi atau keterjadian. Jadi, sudah ada keterjadian dalam transaksi ya, dengan aktiva yang memang sudah benar-benar ada. Kemudian, yang kedua adalah asersi kelengkapan. Ini hubungannya dengan transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dan juga dicantumkan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini sudah ada transaksinya dan termasuk kelengkapan atau secara lengkap, maka dinamakan asersi kelengkapan. Kemudian asersi hak dan kewajiban. Ini hubungannya dengan aktiva, berubah hak dan kewajiban pada tanggal tertentu atau pada waktu tertentu. Kemudian ini akan menimbulkan asersi hak dan kewajiban. Kemudian asersi penilaian atau alokasi. Asersi ini hubungannya dengan aktiva, biaya, pendapatan, kewajiban atau utang yang sudah ada di laporan keuangan dengan jumlah yang sebenarnya atau semestinya. Kemudian asersi penyajian dan pengungkapan. Ini hubungannya tentang komponen tertentu yang sudah semestinya pada laporan keuangan. Kemudian diungkap atau disajikan sebenarnya tanpa manipulatif. Jadi tidak ada sistem manipulatif pada asersi manajemen. Kemudian materialitas. Jika nilai dihilangkan atau terjadi salah saji informasi yang dilihat lingkupnya, maka akan berakibat perubahan pengaruh pertimbangan orang yang percaya. Jika terjadi kepercayaan, maka akan terjadi salah saji. Dalam hal ini, auditor harus melihat laporan keuangan, kemudian mempertimbangkan keadaan yang kaitannya dengan entitas serta informasi pihak yang kliennya itu percaya dengan laporan keuangan tersebut. Materialitas itu dapat diartikan berupa prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Materialitas itu sangat penting karena auditor tidak dapat mengaudit laporan. Pastinya ada risiko yang terkadang ditimbulkan. Risiko ini tanpa disadari oleh auditor pada laporan keuangan yang di dalamnya ada salah saji material. Auditor harus hati-hati dalam menangani laporan keuangan. Auditor khususnya fresh graduate harus mempelajari konsep audit dan hal-hal mengenai audit termasuk menyadari risiko yang ditimbulkan. Ada 3 unsur risiko audit, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan ketika
kerentanan transaksi terhadap salah saji material, dan tidak terdapat kebijakan maupun prosedur pengendalian yang kaitannya dengan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, itu risiko pengendalian. Ketika salah saji material tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal, maka harus dilakukan risiko pengendalian terlebih dahulu. Realitas, risiko audit, dan bukti audit ini memiliki keterkaitan dan hubungannya sangat penting. Ketika auditor mempertahankan risiko audit dan materialitasnya dikurangi, kemudian auditor menambah bukti audit. Auditor mempertahankan materialitasnya, mengurangi bukti audit, dan risiko audit meningkat. Jika auditor mengurangi risiko audit, maka akan terjadi peningkatan materialitas, yang dimana akan mempertahankan bukti audit, kemudian penambahan bukti audit yang akan mempertahankan materialitas, dan penambahan bukti audit yang akan mematerialitasnya secara sama atau meningkatkan materialitasnya tersebut. Ada hubungan antara tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Jika risiko audit banyak, maka bukti audit yang didapat sedikit. Jika bukti audit yang dikumpulkan banyak, maka risiko audit yang didapatkan sedikit. Dan jika ada materialitas, maka ada bukti audit dan risiko audit. Jadi bukti audit yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya, maka terjadi risiko audit yang sedikit. Itulah keterkaitan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit, serta hubungannya. Akuntansi dan informasi penguat. Ini ada jenis bukti, ada dua. Data akuntansi yang mendasari. Catatan data akuntansi itu bukti auditor mengolah transaksi dari kliennya. Jika data akuntansi itu catatannya sebagai bukti auditor untuk verifikasi data laporan pada laporan keuangan, maka sebuah catatan data akuntansi itu sebagai bukti auditor mengolah transaksi dan kliennya. Pada informasi penguat itu dapat berupa bukti fisik, dokumenter, perhitungan, lisan, perbandingan, dan spesialis. Kemudian dalam dokumen yang berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor. Yang kedua, dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien. Yang ketiga, dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar. Yang keempat adalah dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Dalam data akuntansi dan informasi, terdapat dokumen berasal dari luar dan dikirimkan langsung kepada auditor. Maka pada dasarnya dokumen dari luar perusahaan itu, dokumen berisi data-data dan langsung dikirimkan ke tangan auditor. Kemudian dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh kliennya, maka dokumen dari luar perusahaan yang kemudian disimpan oleh kliennya. Jika dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar, maka dokumen dari dalam perusahaan itu akan diedarkan ke pihak luar perusahaan. Yang terakhir adalah dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Ini yang paling rendah, karena dokumen yang berasal dari dalam, ini kemudian dokumennya tidak diedarkan kepada pihak luar, dan dokumen itu disimpan sendiri. Maka itu tidak boleh, karena itu sudah menyalahi aturan. Maka dari itu, dokumen-dokumen yang berasal dari keempat tersebut harus sesuai. Tapi jika keempat itu ada salah satunya yaitu dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar, maka itu disebut rendah. Karena dokumen itu harus diedarkan. Jangan sampai tidak diedarkan kepada pihak. Prosedur audit itu ada 10. Yang pertama, prosedur analitis. Itu seperti perhitungan serta penggunaan rasio. Membandingkan jumlah atau angka dengan data anggaran pada laporan keuangan. Kemudian inspeksi, itu pemeriksaan data dokumen. Yang inspeksi tersebut atas dokumen ini, auditor dapat melakukan penentuan ketepatan pada persyaratan dalam faktor yang pastinya diperlukan dalam pengujian bottom up. Yang ketiga adalah konfirmasi. Itu suatu bentuk permintaan keterangan yang pada dasarnya si auditor itu mungkin mendapat informasi langsung dari pihak luar. Kemudian yang keempat, permintaan keterangan. Itu berupa lisan atau tertulis oleh auditor. Ditujukan pada manajemen perusahaan atau karyawan biasa juga bisa. Kemudian perhitungan itu perhitungan fisik sumber daya berwujud dan dokumen akuntansi.
Kemudian penelusuran. Penelusuran ini tuh penelusuran uang. Jadi prosedur ini dapat dokumen kemudian yang menjadikan catatan akuntansi dan sebagai penelusuran data dari asal-usulnya melalui sistem akuntansi yang sudah ada. Kemudian pemeriksaan bukti pendukung. Ini pemilihan jurnal catatan akuntansi yang kemudian mendapatkan juga pemeriksaan dokumen dan data sebagai dasar untuk menentukan bagaimana pencatatan akuntansi itu secara teliti dan penuh ketelitian. Kemudian pengamatan. Jika auditor memperhatikan pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan transaksi penerimaan kas, maka akan memperhatikan karyawan dalam melakukan tugasnya. Ini penting karena akan mendapatkan pemahaman pengendalian internal, maka prosedurnya harus dilakukan secara teliti dan baik jika ingin mencapai prosedur audit yang semestinya. Kemudian pelaksanaan uang. Pelaksanaan uang ini seperti perhitungan yang dibuat klien, seperti perhitungan jurnal, beban penyusutan, premi, obligasi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Auditor dapat menggunakan teknik audit yang berbantuan komputer untuk melaksanakan prosedurnya. Karena catatan akuntansi kliennya pasti dilaksanakan melalui media elektronik seperti komputer. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.